Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minggia Dita Dardanella, mahasiswa PPG Perjabatan tahun 2023 gelombang 1 dari Universitas Jember, Prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pengertian dari Zona of Proximal Development atau ZPD merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif. Konsep ini menekankan pentingnya bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai jarak antara kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam konsep ini, tugas yang berada di zona perkembangan proksimal adalah tugas yang masih sulit dilakukan secara mandiri oleh anak, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan sendiri. Scaffolding ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, tetapi juga dapat memberikan efek positif bagi guru dan lingkungan sekolah. Scaffolding memiliki tujuan yakni dirancang untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami materi sesuai kemampuannya sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi yang disajikan oleh guru. Selanjutnya, aktivitas penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN Karangrejo 02. Yang pertama, penyampaian materi. Yang kedua, pengelompokan dan pemberian tugas. Yang ketiga, membimbing dan memberikan dorongan. Dan yang keempat, terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama, penyampaian materi. Penyampaian materi yang digunakan menggunakan model discovery learning. Kegiatan pembelajaran ini mengutamakan pada proses peserta didik dalam mencari informasi baru sehingga peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengasah peserta didik berpikir kritis dan diskusi tentang suatu topik yang akan dipelajari. Yang kedua, pengelompokan dan pemberian tugas. Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahamannya berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Peserta didik diminta untuk menyelesaikan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, membimbing dan memberikan dorongan. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru berkeliling untuk memantau, membimbing peserta didik, dan memberikan bantuan kepada peserta didik yang kesulitan dalam menyelesaikan serta memberikan dorongan motivasi agar peserta didik bersemangat dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan. Yang terakhir, evaluasi. Berdasarkan penerapan scaffolding pada ZPD, hasil evaluasi yang didapat sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara guru dan peserta didik, serta peserta didik dengan teman sejawatnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang keempat, melatih rasa percaya diri peserta didik untuk tampil di depan atau memberikan pendapatnya sendiri. Dan yang kelima, mengembangkan minat dan bakatnya peserta didik dalam belajar. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi dan peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, adanya interaksi dan diskusi yang dilakukan guru dan peserta didik dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
Yang ketiga, guru sebagai fasilitator bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat menggali informasi mengenai materi yang belum dipahami. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, melalui penerapan scaffolding pada ZPD dapat membantu peserta didik lebih mandiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, peran guru dalam penerapan scaffolding pada ZPD ini sebagai motivator sekaligus fasilitator untuk membantu peserta didik untuk mencapai zona perkembangan aktual. Dan yang terakhir, penggunaan media yang menarik seperti LKPD akan membantu peserta didik untuk meningkatkan antusiasme dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kampanye praktik baik ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.